Halo teman-teman, jumpa lagi di sini bersama saya. Masih berbagi seputar elektronik dan perabot rumah tangga yang saya ketahui teman-teman. Di sini akan saya bagikan dan harapan saya apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah mendukung dan bagi yang belum sekarang juga tekan like and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Bila video saya bermanfaat, sebarkan pada orang sekitar agar semakin banyak orang-orang yang pintar. Oke teman-teman, di sini saya mau berbagi bagaimana cara merakit lampu emergency di rumah kita dengan barang yang bekas dan disertai pengaman aki teman-teman ya. Jadi biar nanti akinya itu awet, nggak cepet jebol, kayak gitu teman-teman. Kita tambah hemat manakala alat-alat yang kita pergunakan itu awet ya teman-teman ya. Baik, langsung saja. Di sini alat yang teman-teman persiapkan ada beberapa alat ya. Ada 5 alat atau 5 jenis. Yang pertama, ini adaptor teman-teman. Nah, ini adaptor saya beli online. Ukurannya itu kapasitasnya 2 ampere 15 volt. Seharga Rp30.000. Kemudian yang selanjutnya saya menggunakan SCC bekas teman-teman dan alhamdulillah masih bisa bermanfaat. Kalau teman-teman mau beli bisa beli di online juga, harganya sekitar Rp50.000. Kemudian selanjutnya ada pengaman aki teman-teman. Ini adalah alat yang sangat penting sekali untuk mengamankan aki kita agar aki kita tidak cepat jebol. Jadi ini teman-teman harus persiapkan pula. Kalau saya dulu beli sekitar ini 70.000 teman-teman ya. Selanjutnya lampu teman-teman. Ini lampu yang sudah saya modif dan ini sebenarnya lampu taman teman-teman ya. Waterproof ini teman-teman. Namun sudah rusak drivernya, lalu saya otak-atik dan saya ubah menjadi lampu DC 12 volt. Selanjutnya ini aki bekas juga boleh, aki baru lebih bagus ya teman-teman ya. Kalau pengen teman-teman hasilnya lebih maksimal, belilah aki yang baru teman-teman. Namun aki bekas juga masih bisa kita manfaatkan. Oke, untuk selanjutnya mari kita rangkai dari awal, dari adaptor sampai ke aki teman-teman ya. Dan untuk perangkaiannya, untuk merakitnya teman-teman harus ingat, yang disambungkan yang pertama kali adalah dari aki ke SCC. Karena kalau terbalik, SCC akan error, rusak, dan bisa tidak berguna kan nanti sayang teman-teman ya. Kita lanjut penyambungan dari aki ke SCC. Simak video saya sampai selesai agar teman-teman nanti jika praktek pasti langsung bisa dan berhasil. Dalam masangan kabel dari aki ke SCC, teman-teman perhatikan ya, kalau yang merah itu positif, di sini sudah ada tandanya, sudah ada kode tanda positif plus ini teman-teman ya. Teman-teman bisa dilihat di SCC teman-teman. Nah, setelah kita sambungkan dari aki ke SCC kabelnya teman-teman, kita langsung konekkan saja ke aki kita. Jangan sampai terbalik teman-teman ya. Nah, SCC sudah membaca bahwa ada tegangan yang masuk, gitu ya. Kemudian kita sambungkan dari SCC ke LVD, teman-teman. Di sini videonya akan saya on terus dan tidak akan saya skip, biar teman-teman tahu bagaimana cara menyambungkan dan terutama bagi yang pemula biar nggak salah ya teman-teman ya. Jangan di skip, perhatikan teman-teman. Ini sudah saya sambungkan yang input ya, yang input itu adalah masuk ke SCC teman-teman. Kabelnya juga diperhatikan positif dan negatifnya. Setelah kita sambungkan kabelnya di LVD, lalu kita lanjut sambungkan ke SCC teman-teman. Nah, seperti ini ya.
Nah, LPD sudah membaca bahwa tegangan aki adalah 12,6 volt. Lihat itu. Jelas kan? Nah, 12,6 volt. Sementara dalam penyetingan LPD, nanti teman-teman bisa lihat di video yang lainnya. Dari senior-senior yang lain sudah banyak yang membuat video tutorial bagaimana cara men-setting LPD, teman-teman. Ini sudah saya setting agar tidak terlalu lama durasi videonya. Selanjutnya kita sambungkan beban kita, teman-teman. Ingat jangan sampai salah ya. Nah, itu langsung nyala teman-teman bebannya ya. Nah, biar enggak silo teman-teman. Nah, gini ya. Oke, nah sekarang lanjut kita sambungkan adaptor ke SCC ya teman-teman ya. Dan kebetulan untuk adaptor ini saya kasih dioda teman-teman, ini dioda 2 ampere ya, 2 amperan yang positif dan negatifnya. Karena kemarin pas saya uji coba tidak saya kasih dioda kok SCC nya error teman-teman, nggak tahu kenapa. Jadi ini tak pasang ya. Kalau teman-teman mau merakit nanti jangan lupa dikasih dioda ya teman-teman ya. Dioda positif, ini yang positif dan ini yang negatif. Nanti di skema akan saya kasih kode biar paham teman-teman ya. Nah ini karena berdasarkan praktek kemarin SCC saya error teman-teman. Jadi tak kasih dioda sebagai pengaman ya. Dan setelah saya uji lagi 1 hari 1 malam ternyata SCC nya oke, SCC nya nggak masalah. Artinya mungkin ini sebagai pengaman teman-teman ya. Karena ya nggak tahu adaptornya ini adaptor betul ya. Ini dalamnya itu model switching atau model apa saya nggak buka ya teman-teman, karena ini nggak bisa dibuka teman-teman otomatis. Jadi kalau dibuka langsung pecah ya. Saya siasati saja pakai dioda pengaman ini teman-teman. Kita sambungkan dari SCC ke adaptor. Jangan lupa kabelnya teman-teman harus diperhatikan ya. Kalau sampai lupa nanti teman-teman akan rugi sendiri. Kita colokkan langsung. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau sudah dicolokin seperti ini, teman-teman nggak usah dicabut ya, langsung biarin saja, biarin nyala terus ya teman-teman ya. Karena di sini kalau sudah full akinya, SCC akan memutus arus dari adaptor, jadi jadi aki akan aman. Kemudian kalau aki sudah terdapat volt yang paling rendah sesuai dengan settingan LPD, maka beban akan diputuskan oleh LPD. Jadi dipastikan aki akan awet. Asalkan teman-teman dalam penyetingan LPD ini harus 12 volt ya minimal, jangan kurang dari 12 agar aki tidak cepat rusak teman-teman. Oke, sekarang kita praktek. Coba kita praktek nyalakan arus dari PLN. Nah, beban langsung mati teman-teman ya. Dan aki langsung di-charger dari PLN teman-teman. Nanti kalau sudah full dia akan berhenti sendiri. Jadi begini terus ya. Jangan khawatir ya, sudah ada alat yang untuk mengatur sehingga komponennya itu insya Allah ya aman teman-teman. Nah, kemudian tiba-tiba teman-teman ya, pada saat malam hari misalkan lampu PLN mati teman-teman. Jebret. Nah, tunggu sebentar, masih proses, nanti beban akan nyala teman-teman ya. Kita tunggu. Nah, beban langsung nyala teman-teman ya. Kita nggak usah repot lagi, nggak usah kejar lilin, cari lilin, cari senter gitu teman-teman. Ini benar-benar safety ya teman-teman ya. Safety-nya itu karena sudah ada pengaman LPD sehingga aki tidak akan cepat rusak teman-teman. Nah, tiba-tiba setelah 1 jam, 2 jam, lampu PLN nyala lagi teman-teman. Misalkan seperti ini. Nah, lampu PLN nyala. Nah, beban langsung mati teman-teman. Gitu ya. Dan kemarin saya tes untuk aki yang 7 ampere ini kalau menyalakan lampu 3 watt, 2
2 biji itu 5 jam teman-teman, 5 jam ya. Nggak tahu kalau aki yang masih bagus, masih baru, mungkin ya bisa lebih ya teman-teman ya. Gitu, saya praktek semalam menggunakan lampu ini teman-teman, lampu modif ini, lampu AC yang sudah saya modif karena sudah mati ya, dan saya ganti menjadi arus DC. 2 biji, 2 buah ya teman-teman. Aduh, mohon maaf goyang. Nah, ini sampai 5 jam teman-teman, kan lumayan ya. Sampai dengan PLN nyala lagi kan kita nggak repot teman-teman. Nah, mungkin ini saja teman-teman video saya. Di akhir video nanti akan saya kasih skemanya ya, biar bisa dipahami dengan teliti dan bisa dimengerti, terutama untuk pemula ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.